Wah wah wah, jelang Piala Presiden, Timnas Indonesia ketambahan pemain baru. Kira-kira siapakah pemain tersebut? Begini info selengkapnya. Nah loh, kedatangan pemain baru. Dinasti Sintayong bakal runtuh. Loh kok bisa? Begini info mengejutkannya. Nah ini nih, sepertinya sudah tak sejalan dengan Erspo. Dirumorkan jadi apparel Timnas Indonesia. Ini dia tanggapan mengejutkan Adidas. Apakah benar Adidas jadi apparel baru Timnas Indonesia? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Jelang Piala Presiden, skuad Timnas Indonesia bertambah. Beberapa hari menjelang dimulainya ajang bergengsi Piala Presiden 2025, publik sepak bola nasional kembali dikejutkan oleh kabar hangat dari PSSI. Kali ini bukan soal susunan pemain yang akan tampil di turnamen pramusim tersebut, melainkan soal kedatangan calon bintang baru yang akan memperkuat Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Sosok itu adalah Mauro Zijlstra, pemain keturunan Indonesia yang saat ini memperkuat klub asal Belanda, FC Volendam. Kedatangan Mauro Zijlstra ke Indonesia bukan sekadar lawatan biasa. PSSI melalui ketua umumnya Erick Thohir telah mengonfirmasi bahwa pemain muda tersebut tengah dipersiapkan untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Menariknya, Mauro tak hanya diproyeksikan untuk jangka pendek seperti Piala Presiden, tetapi juga menjadi bagian dari rencana besar PSSI menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala AFF U23. Langkah ini menunjukkan keseriusan PSSI dalam membangun fondasi yang kuat bagi Timnas Indonesia, khususnya di sektor penyerangan. Erick Thohir secara terbuka menyatakan bahwa saat ini Timnas masih kekurangan stok striker muda yang berkualitas. Maka dari itu hadirnya Mauro Zijlstra diharapkan bisa menjawab kekosongan itu dan membawa semangat baru untuk lini depan Garuda Muda. Ini juga menjadi sinyal bahwa naturalisasi yang dilakukan tidak lagi sekadar untuk kepentingan sesaat, melainkan bagian dari strategi jangka panjang pembinaan tim nasional. Mauro yang masih berusia muda dan bermain di lingkungan kompetitif sepak bola Eropa tentu menjadi aset berharga bagi masa depan Timnas Indonesia. Tak hanya untuk AFF U23, pemain seperti Mauro sangat dibutuhkan ketika Indonesia harus bersaing di panggung yang lebih besar seperti kualifikasi Piala Dunia. Dengan kompetisi yang semakin ketat di Asia, keberadaan pemain-pemain dengan pengalaman dan kualitas Eropa tentu akan memberikan warna baru serta meningkatkan level permainan tim nasional. Di balik proses naturalisasi Mauro, PSSI juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kemenpora dan Kementerian Hukum dan HAM. Menpora sendiri sebagaimana disampaikan Erick Thohir telah menyambut baik dan mendukung penuh proses ini. Dalam waktu dekat, surat akan diteruskan ke Sekretariat Negara dan diharapkan mendapat dukungan dari Presiden sebelum akhirnya dilanjutkan ke DPR untuk proses legalisasi kewarganegaraan. Langkah cepat ini menunjukkan adanya sinergi antara Federasi Sepak Bola dan pemerintah dalam mendukung kemajuan Timnas Indonesia. Tidak hanya dari sisi anggaran, tetapi juga dalam membuka jalan regulasi agar pemain-pemain keturunan yang potensial bisa segera bergabung dan memperkuat skuad merah putih. Antusiasme publik tentu semakin meningkat menjelang Piala Presiden 2025. Meski Mauro kemungkinan besar belum akan tampil di ajang ini, namun kehadirannya di tanah air akan menjadi sorotan tersendiri. Banyak yang menantikan aksi perdananya mengenakan jersey Timnas Indonesia, terlebih jika ia benar-benar dipanggil untuk memperkuat Timnas U23 di ajang ASEAN U23 Championship. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah Mauro Zijlstra bisa menjadi solusi jangka panjang bagi lini depan Timnas Indonesia? Apakah proses naturalisasi seperti ini memang langkah yang tepat untuk memperkuat skuad Garuda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita dukung terus perkembangan sepak bola nasional. Timnas Indonesia harus siap mental jelang babak keempat Piala Dunia 2026.
Perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 terus berlanjut dan kini skuad Garuda sudah berhasil menembus babak keempat pencapaian bersejarah sekaligus ujian berat berikutnya. Namun tantangan sesungguhnya baru akan dimulai di fase ini karena persaingan akan semakin ketat dan tekanan semakin tinggi. Yang menjadi sorotan utama bukan hanya soal taktik dan kualitas individu, tapi juga kesiapan mental yang akan sangat menentukan langkah Indonesia di panggung Asia. Pelatih Patrick Kluivert memegang tanggung jawab besar dalam mempersiapkan anak-anak asuhnya menghadapi babak ini. Format kompetisi di babak keempat berbeda dari sebelumnya. AFC telah memutuskan bahwa seluruh pertandingan akan digelar dengan sistem terpusat, yakni di Qatar dan Arab Saudi. Dua negara yang kini menjadi tuan rumah itu bukan hanya unggul dari segi infrastruktur, tapi juga secara peringkat FIFA. Qatar menempati peringkat 53 dunia dan Arab Saudi di posisi 58, dua peringkat tertinggi di antara peserta lainnya. Dengan sistem pertandingan yang semuanya digelar di luar negeri, timnas Indonesia praktis akan bermain dalam tekanan laga tandang di setiap pertandingan. Ini tentu bukan hal yang mudah mengingat dari 5 pertandingan tandang sebelumnya, skuad Garuda belum pernah mencatatkan kemenangan. 2 kali imbang dan 3 kali kalah menjadi catatan yang perlu segera dievaluasi oleh tim pelatih karena pada fase ini tidak ada ruang untuk kesalahan atau kelengahan. Mentalitas para pemain menjadi kunci utama. Bertanding di luar negeri jauh dari dukungan langsung supporter tanah air serta menghadapi tim-tim kuat seperti UEA, Irak, Oman, Qatar, dan Arab Saudi akan menjadi ujian sesungguhnya. Patrick Kluivert harus menanamkan keyakinan dan ketegasan dalam jiwa pemain bahwa mereka pantas dan mampu bersaing di level tertinggi ini. Persiapan mental harus dimulai dari sekarang karena tidak akan ada tempat untuk pemain yang ragu, gugup, atau kehilangan fokus. Selain mental, kebugaran fisik juga menjadi aspek penting. Jadwal pertandingan akan padat dan atmosfer panas di Timur Tengah bisa menjadi faktor tambahan yang melelahkan. Oleh karena itu, pemusatan latihan yang maksimal pada FIFA Matchday bulan September nanti harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itulah satu-satunya kesempatan tersisa sebelum laga penentuan di bulan Oktober dimulai. Babak keempat akan diikuti 6 tim yang dibagi ke dalam 2 grup. Hanya juara grup yang akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara peringkat kedua akan dipaksa menjalani fase play-off antar konfederasi yang tentunya jauh lebih berat. Jika timnas Indonesia ingin mencetak sejarah sebagai tim Asia Tenggara pertama yang lolos ke Piala Dunia lewat jalur kualifikasi, maka tidak ada pilihan lain selain bermain sempurna di setiap laga. Kita semua tahu bahwa kualitas individu dan kerja keras pelatih akan berperan besar. Tapi faktor penentu sesungguhnya adalah mental juara, keyakinan bahwa meski lawan lebih diunggulkan, timnas Indonesia bisa menciptakan kejutan. Inilah saatnya untuk membuktikan bahwa Garuda tak hanya terbang tinggi di kandang sendiri, tapi juga berani menantang angin kencang di negeri orang. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia siap menghadapi tantangan di Qatar dan Arab Saudi nanti? Apakah mental para pemain cukup kuat untuk membawa Merah Putih mencetak sejarah baru di kancah sepak bola dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita dukung terus perjuangan Garuda. Kedatangan Mauro Zijlstra dinasti Sintayong bakal runtuh. Warisan Sintayong yang telah dibangun selama 5 tahun terakhir sepertinya perlahan mulai dikikis oleh kebijakan baru PSSI. Isyarat ini terlihat jelas dari langkah agresif federasi dalam proses naturalisasi pemain keturunan, terutama menjelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Terbaru, Mauro Zijlstra, striker muda dari FC Volendam, telah resmi menjalani proses naturalisasi. Dan tak berhenti di situ, kabarnya ada 5 nama lain yang tengah dipersiapkan untuk menyusul. Keputusan ini pun menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pecinta sepak bola nasional, apakah PSSI sedang mencoba menghapus jejak proyek besar Sintayong dan menggantikannya dengan dinasti baru di bawah arahan Patrick Kluivert. Selama 5 tahun terakhir, Sintayong telah menanamkan filosofi sepak bola modern ke dalam skuad Garuda dengan menekankan kedisiplinan taktik, kekuatan fisik, serta mentalitas juang. Ia membangun pondasi dari kelompok usia muda, menciptakan generasi pemain yang berkembang bersama dari U19, U20, hingga senior.
Nama-nama seperti Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, hingga Pratama Arhan adalah bagian dari dinasti Shin Tae-yong yang sudah menyatu dalam sistem dan pola permainan yang khas. Namun kini arus besar pemain keturunan yang masuk ke timnas Indonesia mulai menandai babak baru. Laurin Ulrich, Miliano Jonathans, Jayden Oosterwolde, Pascal Struij, dan Tristan Go-Oijer dikabarkan tengah menjalani proses pendekatan naturalisasi. Mayoritas dari mereka adalah pemain yang belum pernah berinteraksi langsung dengan filosofi atau pola permainan Shin Tae-yong. Mereka merupakan talenta diaspora dengan gaya bermain Eropa yang kemungkinan besar akan lebih cocok dengan pendekatan Patrick Kluivert, pelatih anyar timnas Indonesia yang punya latar belakang Belanda. Banyak penggemar mulai mempertanyakan arah kebijakan ini. Pasalnya, Patrick Kluivert sejauh ini belum mampu menunjukkan kemampuan taktik yang meyakinkan di lapangan. Performa timnas Indonesia sejak pergantian pelatih pun belum memuaskan, bahkan cenderung menurun dalam beberapa pertandingan terakhir. Tidak sedikit pula yang menuntut agar Shin Tae-yong dikembalikan ke posisi pelatih kepala, mengingat kontribusinya yang luar biasa dalam meningkatkan kualitas sepak bola nasional. Namun, keputusan PSSI tampaknya tidak mengarah ke sana. Justru dengan semakin banyaknya pemain naturalisasi yang akan datang, ruang bagi pemain-pemain binaan STY bisa saja menyempit. Sebagai contoh, jika 5 dari 11 posisi inti diisi oleh pemain baru, maka setengah dari warisan STY terancam hilang. Patrick Kluivert pun akan semakin leluasa menerapkan filosofi sepak bolanya sendiri tanpa beban harus melanjutkan proyek yang telah dibangun sebelumnya. Tentu tidak ada yang salah dari proses naturalisasi jika tujuannya adalah meningkatkan daya saing. Tetapi jika dilakukan dengan menyingkirkan pemain-pemain lokal yang sudah lama berjuang dan tumbuh dalam sistem timnas, maka hal ini akan memunculkan pertanyaan etika dan keberlanjutan pembinaan jangka panjang. Apakah timnas Indonesia akan kembali menjadi tim instan yang bergantung pada kekuatan luar? Ataukah seharusnya kita tetap memberi ruang besar bagi pemain lokal yang telah berproses sejak muda? PSSI tentu memiliki perhitungan strategis dalam mengambil langkah ini. Namun banyak fans berharap warisan STY tidak dihapus begitu saja. Apapun keputusannya, publik berhak menyuarakan pendapatnya dan menilai arah baru yang diambil oleh federasi. Lalu bagaimana menurut kamu, apakah langkah ini langkah maju atau justru sebuah kemunduran? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Antusiasme Ole Romeni menyambut Piala Presiden. Ole Romeni tampaknya menjadi salah satu wajah yang paling dinantikan dalam gelaran Piala Presiden 2025. Meski datang sebagai bagian dari tim Oxford United, antusiasmenya bukan hanya sebatas turnamen biasa, melainkan sebagai momen nostalgia yang membangkitkan kembali memori hangatnya bersama publik Indonesia. Bagi para penggemar sepak bola tanah air, kehadiran Ole bukanlah sosok asing. Ia sempat mencuri perhatian saat membela timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kini ia kembali, kali ini mengenakan seragam klub asal Inggris. Dalam sesi jumpa pers yang digelar di kawasan Senayan, Ole menyampaikan betapa bahagianya bisa kembali ke Indonesia. Saya sangat senang di sini, sangat spesial datang dengan Oxford melihat seluruh fan, ucapnya penuh semangat. Kalimat sederhana ini mencerminkan ikatan emosional yang cukup dalam antara Ole dan para pendukung merah putih. Ia tidak datang sebagai lawan, tetapi sebagai bagian dari cerita besar yang menyatukan sepak bola dan semangat sportivitas lintas negara. Piala Presiden edisi ke-7 tahun ini memang berbeda dari sebelumnya. Tidak hanya melibatkan klub-klub elite tanah air seperti Persib Bandung, Dewa United, dan Arema FC, tetapi juga menghadirkan dua kontestan luar negeri, yakni Port FC dari Thailand dan Oxford United dari Inggris, klub yang kini dibela oleh Ole Romeni. Tak ketinggalan, tim Liga Indonesia All-Star juga akan ambil bagian menjadikan turnamen ini sebagai ajang unjuk gigi para pemain terbaik dari berbagai latar belakang. Bagi Ole, Piala Presiden 2025 adalah lebih dari sekadar laga pramusim. Ini adalah wadah untuk menyatu kembali dengan atmosfer luar biasa supporter Indonesia. Ia mengaku tak sabar tampil di hadapan ribuan penonton yang memenuhi stadion. Kami sangat semangat menghadapi turnamen untuk persiapan musim berikutnya.
Kami siap menghadapi pertandingan dan kami tidak sabar menemui para fan di stadion, tambahnya. Energi yang terpancar dari pernyataan tersebut menegaskan bahwa ini bukan sekadar pertandingan bagi Ole, ini adalah panggung untuk mempersembahkan penampilan terbaiknya bagi publik yang sudah lama menantikannya. Kembali ke Jakarta, kembali ke hotel yang pernah ia tinggali saat membela timnas, membuat Ole seolah kembali ke rumah kedua. Tentu semua memori saya di sini dengan timnas. Sekarang kami datang di hotel yang sama tapi dengan melihat Kidman Oxford ada di sana, dalam kurung, hotel rasanya berbeda, ujarnya sambil tersenyum. Perasaan campur aduk antara nostalgia dan semangat baru tampaknya menjadi bekal emosional tersendiri bagi sang pemain berusia 25 tahun ini. Tak lupa, Ole juga mempersiapkan diri secara fisik. Ia paham betul bahwa cuaca tropis Indonesia bisa jadi tantangan bagi para pemain Eropa. Kami baru tiba dan beberapa pemain belum terbiasa, tapi kami sudah berupaya menghidrasi tubuh, tidur yang cukup untuk mempersiapkan turnamen, ujarnya dengan profesionalisme tinggi. Ia tahu bahwa persiapan bukan hanya soal latihan di lapangan, tetapi juga soal menjaga kondisi tubuh di luar pertandingan. Kini publik sepak bola Indonesia pun menunggu aksinya. Apakah Ole akan mencetak gol spektakuler? Ataukah ia akan menjadi penentu kemenangan Oxford dalam laga perdana melawan Liga Indonesia All-Star? Satu hal yang pasti, kembalinya Ole ke tanah air bukan hanya membawa kenangan, tetapi juga harapan. Harapan akan sebuah pertandingan yang menghibur, penuh semangat, dan menyatukan. Lalu bagaimana menurut kamu, apakah kehadiran Ole Romanya akan memberikan warna baru dalam Piala Presiden 2025? Apakah kamu siap menyambut kembali sang bintang di lapangan hijau? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari ramaikan turnamen ini dengan semangat kebersamaan. Persija resmi rekrut bek timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari ibu kota sepak bola Indonesia. Persija Jakarta resmi memperkenalkan Jordi Amat sebagai rekrutan anyar mereka untuk menghadapi Liga 1 musim 2025/2026. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi para pendukung setia Macan Kemayoran, The Jackmania, yang selama ini haus akan kejutan dan pergerakan transfer berkualitas. Tidak tanggung-tanggung, pengumuman transfer ini dilakukan secara megah di Jakarta International Stadium, dalam kurung JIS dengan tampilan videotron bertuliskan JORDIIS HIR yang langsung menyita perhatian publik sepak bola nasional. Momen bersejarah ini turut dibagikan oleh Ketua The Jackmania, Diki Soemarno, melalui akun Instagram pribadinya. Ia bahkan menyebut kedatangan Jordi sebagai titik awal kebangkitan Persija untuk musim mendatang. Jordi Amat memang bukan nama asing di kancah sepak bola Indonesia. Sejak resmi dinaturalisasi dan menjadi bagian penting dari timnas Indonesia pada tahun 2022, ia telah menjadi figur kunci dalam memperkokoh lini pertahanan Garuda di berbagai kompetisi internasional. Dengan bergabungnya Jordi, Persija kini telah memperkenalkan 3 pemain baru untuk musim ini. Sebelumnya, tim ibu kota telah mendatangkan bek asal Brasil Van Basten Sousa dan penyerang lokal Axel Runtukahu dari Barito Putra. Namun dari semua nama itu, kehadiran Jordi menjadi pusat perhatian mengingat statusnya sebagai pemain inti timnas dan juga pengalamannya yang segudang di level Eropa maupun Asia. Jordi Amat mengawali karier sepak bolanya dari Akademi CF Canet de Mar di Spanyol. Ia kemudian menanjak ke tim muda Espanyol dan tampil di tim utama pada tahun 2010. Penampilannya yang solid membuatnya dipinjamkan ke Rayo Vallecano dan kemudian direkrut klub Premier League Swansea City pada tahun 2013. 4 musim di Inggris menjadi fase penting dalam membentuk mental dan karakter permainan Jordi. Ia sempat menghadapi striker-striker top dunia sebelum akhirnya kembali ke La Liga membela Real Betis. Tak hanya itu, Jordi juga sempat bermain untuk KAS Open di Liga Belgia sebelum memutuskan merantau ke Asia bersama Johor Darul Tazim dalam kurung JDT di Malaysia. Disinilah ia menegaskan komitmennya membela Indonesia yang kemudian membawanya resmi menjadi WNI pada akhir 2022. Di JDT, Jordi menjadi sosok penting dalam pertahanan dan turut mengangkat prestasi klub hingga akhirnya kini memilih pulang ke Indonesia. Persija Jakarta menjadi pelabuhan baru bagi bek yang juga merupakan keturunan Raja Siau itu.
Bergabungnya Jordi tak hanya menjadi langkah strategis untuk memperkuat lini belakang, tapi juga menjadi pesan tegas bahwa Persija ingin kembali bersaing di papan atas dan berburu gelar. Sosoknya yang tenang, berpengalaman, dan memiliki jiwa kepemimpinan di lapangan diharapkan dapat menjadi mentor bagi para pemain muda macan Kemayoran. Kehadiran Jordi tentu disambut dengan gegap gempita oleh The Jackmania. Banyak yang berharap kombinasi Jordi bersama pemain asing dan lokal lainnya bisa menciptakan benteng kokoh di lini pertahanan Persija, sekaligus membawa klub ini kembali ke masa kejayaan. Atmosfer positif mulai terasa dan optimisme pun tumbuh di antara para pendukung. Lalu bagaimana menurut kamu? Apakah kedatangan Jordi Amat akan menjadi jawaban atas kebutuhan lini belakang Persija? Atau masih ada sektor lain yang perlu diperkuat? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar dan ramaikan diskusi seputar transfer besar ini. Dirumorkan jadi apparel timnas Indonesia, Adidas buka suara. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Di tengah spekulasi mengenai sponsor apparel tim nasional, nama besar Adidas tiba-tiba mencuat ke permukaan setelah disebut-sebut bakal menjadi pendukung resmi timnas Indonesia. Bocoran ini datang bukan dari sembarang orang, melainkan dari pundit sepak bola yang juga mantan pelatih nasional futsal, Justinus Laksana atau yang akrab disapa Coach Justin. Dalam sebuah podcast bertajuk Mengulik Industri, Politik dan Tujuan di balik FCWC bersama Trivelas, Coach Justin secara tidak sengaja menyampaikan informasi yang langsung membuat dunia maya heboh. Coach Justin mengatakan bahwa Indonesia merupakan pasar yang sangat besar untuk sepak bola dan Adidas sebagai perusahaan apparel global sangat menyadari potensi tersebut. Adidas, big company penting di Piala Dunia, bisnisnya gede kan? Kita penonton Indonesia, berdasarkan data kalian boleh googling, Piala Dunia di Qatar penonton Indonesia nomor 4 di dunia, ujar Coach Justin dengan penuh keyakinan. Ia kemudian melanjutkan penonton terbesar nomor 4 di dunia, terus Indonesia akan di-endorse sama Adidas. Pernyataan itu tentu saja langsung membuat para penggemar sepak bola nasional berspekulasi dan berharap besar. Selama ini, timnas Indonesia disponsori oleh brand lokal Erspo. Meski patut diapresiasi karena mendukung tim nasional, banyak fans yang menilai kualitas jersey dan desainnya masih belum setara dengan brand-brand besar dunia. Oleh karena itu, kehadiran Adidas sebagai sponsor apparel baru dinilai sebagai langkah besar yang bisa mengangkat citra dan profesionalisme timnas Indonesia di mata dunia internasional. Namun saat pernyataan Coach Justin dikonfirmasi kepada perwakilan Adidas di Indonesia, Gracia Putri, jawaban yang diberikan justru membuat publik semakin penasaran. Untuk saat ini, kami tidak ada komentar. Terima kasih untuk pengertiannya, tulisnya dalam pesan resmi. Jawaban tersebut bisa diartikan dua hal. Pertama, Adidas memang belum bisa mengungkapkan apa-apa karena masih dalam tahap negosiasi. Atau kedua, ada rencana besar yang memang sedang disiapkan, namun masih dirahasiakan demi kepentingan pengumuman resmi. Tidak heran jika pernyataan keceplosan ini langsung mendapat ribuan likes dan komentar dari warganet. Banyak yang menyambut positif kabar tersebut, karena Adidas dikenal sebagai salah satu apparel terbaik di dunia yang telah mendukung tim-tim besar seperti Argentina, Jerman, dan Jepang di Piala Dunia 2022. Adidas juga menjadi sponsor utama FIFA dan merupakan pemasok bola resmi turnamen Piala Dunia, yang artinya kualitas dan prestise brand ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Beberapa warganet bahkan mulai mengusulkan ide-ide desain jersey jika benar Adidas akan mendukung timnas Indonesia. Mulai dari motif batik, siluet Garuda, hingga sentuhan merah putih yang elegan menjadi topik diskusi hangat di media sosial. Antusiasme tinggi ini menandakan bahwa masyarakat sangat peduli dengan identitas visual tim nasional mereka dan berharap kehadiran Adidas bukan hanya untuk gaya, tetapi juga membawa semangat baru untuk berprestasi. Kini semua mata tertuju pada PSSI dan Adidas. Apakah kerjasama ini benar-benar akan terwujud? Ataukah ini hanya sebatas rumor yang terlanjur membesar? Yang pasti, publik sudah bersiap menyambut kemungkinan besar ini dengan penuh antusiasme. Jika benar Adidas datang, maka ini akan menjadi momen sejarah baru dalam dunia sepak bola Indonesia di mana tim Garuda akhirnya mendapat dukungan dari brand kelas dunia. Lalu bagaimana menurut kamu? Apakah Adidas cocok menjadi apparel resmi timnas Indonesia?
Apakah ini akan menjadi awal baru bagi peningkatan kualitas dan citra sepak bola nasional? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan bagikan desain jersey impianmu. Erik tak keberatan dengan penolakan AFF terhadap keputusan LIB. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menunjukkan sikap tenang dan diplomatisnya dalam respons dinamika sepak bola regional. Kali ini sikap tersebut ditunjukkan menyusul keputusan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara (AFF) yang menolak keikutsertaan Persebaya Surabaya dan Malut United di ajang ASEAN Club Championship 2025-2026. Penolakan itu muncul lantaran AFF lebih menginginkan agar dua tim terbaik dari Liga Indonesia, yakni Persib Bandung dan Dewa United, yang mewakili Indonesia dalam kompetisi tersebut. Namun PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) sebagai operator liga memiliki kebijakan berbeda yang kemudian mendapat dukungan penuh dari PSSI. Dalam keterangannya kepada media, Erick Thohir dengan santai mengatakan bahwa ia tidak mempermasalahkan keputusan AFF tersebut. Yang saya dengar hari ini, AFF sudah memutuskan tidak menerima. Ya nggak apa-apa, ucap Erick di Jakarta Jumat 4 Juli 2025. Ia menjelaskan bahwa turnamen ASEAN Club Championship yang dikenal juga dengan nama Shopee Cup sebenarnya bukan bagian dari kalender resmi AFC Asian Football Confederation, melainkan diorganisir oleh pihak ketiga, yaitu Sporting 5. Pernyataan Erick ini menyiratkan bahwa prioritas utama sepak bola Indonesia saat ini adalah tampil dan berprestasi di kompetisi level Asia yang berada di bawah payung resmi AFC. Menurut PT LIB dan PSSI, peringkat 1 dan 2 dari Liga 1 Indonesia berhak tampil di kompetisi Asia karena levelnya yang lebih tinggi. Sementara untuk turnamen level Asia Tenggara seperti ASEAN Club Championship cukup diwakili oleh klub peringkat 3 dan 4. Dalam konteks ini Persebaya dan Malut United lah yang dianggap layak untuk dikirim. Erick juga menambahkan bahwa keputusan PT LIB tersebut telah mempertimbangkan banyak aspek, termasuk beban kompetisi dan tingkat kelelahan pemain. Memang yang tahu kompleksitas daripada musim kompetisi dan kelelahan daripada pemain itu ya klub-klubnya, kata Erick. Ia menegaskan bahwa PSSI menerima keputusan PT LIB karena dinilai paling masuk akal dan adil dalam konteks manajemen pemain dan jadwal kompetisi yang ketat. Akibat dari polemik ini, Indonesia untuk sementara waktu tidak akan memiliki wakil di ASEAN Club Championship 2025-2026. Sebaliknya, Persib Bandung akan melangkah ke ajang Champions League 2 Asia dan Dewa United akan bermain di Asian Challenge Pro 2 kompetisi yang digelar langsung oleh AFC. Ini artinya fokus Indonesia untuk musim depan akan lebih diarahkan pada kompetisi yang berada satu level di atas turnamen ASEAN. Sebagai perbandingan, musim lalu Indonesia sempat menurunkan PSM Makassar dan Borneo FC di ASEAN Club Championship. PSM cukup sukses hingga menembus semifinal sebelum akhirnya dihentikan oleh Chong En Hanoi dari Vietnam. Namun Borneo FC harus puas terhenti di fase grup. Melihat pencapaian tersebut, tidak sedikit yang menilai bahwa kompetisi ASEAN belum memberikan nilai strategis yang cukup besar untuk pengembangan klub-klub Indonesia di level internasional. Dengan kondisi saat ini, PSSI tampaknya ingin menunjukkan bahwa mereka siap bermain di level yang lebih tinggi. Erick Thohir menegaskan bahwa sepak bola Indonesia punya kekuatan sendiri dan tidak perlu khawatir jika ada ketidaksepakatan dengan federasi regional. Dengan kekuatan Liga kita dan AFC, kita punya kekuatan sendirilah. Jadi kita jalan terus, pungkas Erick optimis. Lalu bagaimana menurut kamu, apakah keputusan ini langkah yang tepat demi masa depan sepak bola Indonesia? Apakah sebaiknya Indonesia tetap mengirimkan wakil ke ASEAN Club Championship atau fokus ke kompetisi level Asia? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.